Jalan masih sepi, angin dingin berhembus perlahan. Salju yang menutup aspal dan tanah mencair. Ayas keluar dari pintu utama apartemen. Elena mengikuti di belakangnya. Ayas bergerak cepat. Elena mengejar agar berjalan sejajar. Melewati sebuah taman kecil, tiba-tiba Elena berhenti. Ia melihat sesuatu yang tidak biasa dan seketika menyadari ada yang lain dengan pagi itu. Wow, berhentilah sejenak Ayas. Ini pagi yang menakjubkan. Baru kali ini aku bisa melihat pagi musim dingin seindah ini. Luar biasa. Jerit Elena dengan wajah cerah dan mata yang berbinar-binar. Ayas, lihat rumput-rumput itu. Ia seperti muncul dari dalam salju. Dan sinar matahari itu begitu indah. Sejak kecil sampai sekarang, belum pernah sekalipun aku melihat peristiwa alam yang seperti ini. Rumput-rumput kelihatan di puncak musim dingin, dan matahari menyapa dengan sinarnya. Oh tidak, mungkin. Ini keajaiban, Ayas. Sekali datang ke Moskow, kau menjumpai keajaiban, Ayas. Lanjut Helena dengan penuh takjub. Kalau Tuhan berkehendak, apapun bisa terjadi, sahut Ayas. Ini bukan kehendak Tuhan, ini keajaiban alam, sanggah Helena dengan mata tetap berbinar. Segala keajaiban itu terjadi atas kehendak Tuhan. Sudahlah, tak perlu berdebat. Kita nikmati saja keindahan pagi ini. Oh, ini pasti bisa jadi berita. Sebentar, aku telepon Linor dulu. Dia harus keluar dari kamar dan turun melihat keajaiban ini. Ini bisa jadi bahan berita baginya. Elena mengambil ponsel dari saku paltonya dan langsung menelpon Linor. Sejurus kemudian, Linor sudah menyusul dengan membawa ponsel. Begitu melihat rumput-rumput yang muncul seolah menyibak salju, ia menjerit lirih. Oh Elohim. Elohim adalah sebutan untuk Tuhan menurut orang Yahudi. Wajah Linor begitu berseri-seri. Inilah kali pertama Ayas melihat wajah Linor yang begitu cerah, tidak kaku dan dingin. Linor langsung mengabadikan fenomena alam yang menakjubkan itu dengan kamera digitalnya. Ia juga langsung lari mencari posisi yang tepat untuk memotret matahari yang menampakkan sinarnya. Karena baru kali ini aku merasakan suasana pagi yang sesungguhnya di Moskow, maka aku tidak merasakan keajaiban yang kau rasakan. Bahwa aku melihat salju saja seperti melihat keajaiban, melihat fenomena alam yang berbeda dengan yang selama ini aku lihat. Pagi ini sungguh berbeda, Ayas. Kau tadi lihat kan, tidak hanya aku yang merasakan, Linor pun merasakan. Ini puncak musim dingin, Ayas. Tidak ada ceritanya puncak musim dingin ada rumput kelihatan. Seharusnya rumput itu terpendam oleh salju 1 meter tebalnya. Tapi itu kau lihat, ia kelihatan hijaunya. Dan matahari itu, seharusnya ia muncul nanti di awal Maret paling tidak. Tapi ini sudah muncul menyapa dengan hangat sinarnya. Dan pagi ini terasa hangat bukan? Ini keajaiban, Ayas. Belum pernah terjadi yang seperti ini. Belum pernah. Ya, sejak aku kecil sampai sekarang ini, ya baru sekarang ini terjadi. Berarti ini bukan keajaiban, tapi tanda-tanda petaka akan datang. Ah, jangan mengada-ada kau. Aku tidak mengada-ada. Bisa jadi ini terjadi karena apa yang disebut oleh para ilmuwan sebagai pemanasan global. Karena suhu bumi terus naik, maka musim dingin di Moskow pun mulai berubah. Ini fenomena yang berbahaya, ini bencana. Kenapa aku tidak berpikir sejauh kamu ya? Karena kaum perempuan lebih tertarik memikirkan hal yang indah-indah. Ya masuk akal, ini karena pemanasan global. Sudahlah, kita bahas nanti. Ayo segera kita jalan, waktunya semakin mendesak. Aku janji sama Profesor Tomsky pukul 10:30. Kau benar, untuk pertemuan pertama kau tidak boleh datang terlambat. Kau harus tepat waktu. Kau harus membuat profesor itu terkesan padamu. Lebih baik menunggu 1 tahun daripada terlambat 1 menit. Helena terus mencerocos sambil mengimbangi Ayas yang berjalan cepat. Kita ke stasiun metro Smolenskaya. Ya, kita ambil jalur ke arah Batskaya, lalu ke Perekhod, ke jalur merah menuju stasiun Biblioteka Imeni Lenina, terus ke selatan. Jelas Helena sambil membetulkan letak shell putihnya. Hei, belok kanan, kata Helena mengingatkan. Mereka kini berjalan di pinggir Smolenskaya,
Jalan-jalan kota Moskow tertata rapi. Salju yang menempel di aspal sudah dibersihkan. Sebagian yang mencair mengalir ke lubang-lubang drainase yang tertata setiap 100 meter. Gedung-gedung kuno menghiasi kanan kiri jalan sepanjang mata memandang. Gedung-gedung dengan arsitektur gaya Romaneske dan Gotik itu tersusun, tertata dan terpelihara dengan baik, indah, klasik dan rapi. Ayas berdecak kagum sambil terus melangkahkan kaki. Orang Rusia begitu tinggi menghargai sejarahnya. Kalau Indonesia, sungguh memprihatinkan, pikirnya. Hampir semua bangunan-bangunan tua di Indonesia menjadi tempat yang kumuh. Bangunan-bangunan tua itu jadi sarang kelelawar. Sama sekali tidak menarik. Kota lama Jakarta tidak didesain sebagai daerah kebanggaan orang Jakarta. Hanya dijadikan sebagai museum tua pelengkap kota saja. Tak dikelola dengan serius, dan yang penting ada. Orang lebih suka ke Ancol daripada ke kota lama Jakarta. Ia pernah ke kota lama Semarang. Kondisinya sangat memprihatinkan. Bangunan tua di sana telah menjadi cagar budaya hampir setiap hari digenangi air rob yang hitam dengan bau yang menyengat. Gentengnya banyak yang ambrol, catnya sudah mengelupas di sana sini. Apa menariknya? Kira-kira 7 menit kemudian, mereka berdua sudah sampai di gerbang stasiun Metro Smolenskaya. Ada logo berwarna merah berupa huruf M di depannya. Bangunan stasiun itu gagah dan berwibawa. Bangunan berwarna coklat muda itu khas Rusia. Fasad dan bentuknya diukir dengan indah. Begitu serius orang Rusia membangun stasiunnya. Yelena lebih dulu masuk. Nonik Rusia itu membelikan karcis untuk Ayas. Mereka lalu turun ke bawah dengan eskalator. Ayas terkagum-kagum dengan keindahan stasiun bawah tanah Smolenskaya. Stasiun itu seumpama istana di bawah tanah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan, melihat dengan seksama interior stasiun itu. Mengagumkan. Hampir 3/4 dindingnya dibalut dengan marmer. Demikian juga lantainya. Lihat itu lambang Victory. Yelena menunjuk ke arah ornamen yang menempel di dinding dekat langit-langit. Ornamen yang sangat indah. Sebuah bintang 5 yang dipadu dengan kemewahan khas ornamen gereja Ortodoks Rusia. Ini belum seberapa. Ada yang jauh lebih indah dari ini. Kau pasti akan terpaku takjub jika ada di dalam stasiun Komsomolskaya. Kalau kau mengerti arsitektur, kau akan kagum pada arsitektur stasiun Kievskaya. Kalau kau seorang patriotik, kau pasti tersengat oleh semangat patriotik stasiun Park Pobedi. Terang Yelena. Orang Rusia membangun stasiun seperti membangun istana, gumam Ayas. Lebih dari itu, stasiun ini dibangun dengan semangat ingin mengalahkan kehebatan negara-negara kapitalis. Rezim yang berkuasa saat itu ingin membuktikan bahwa kemajuan yang diraih negara-negara kapitalis seperti Amerika bisa diraih oleh negara-negara sosialis, bahkan sosialis lebih baik. Tidak hanya kehebatan teknologi yang ingin ditunjukkan, tapi keindahan seni yang penuh filosofi. Kau harus tahu, batu-batu marmer itu batu alam asli, warnanya asli. Didatangkan dari berbagai negara, bahkan ada yang didatangkan dari Italia, Laut Baikal dan kawasan pegunungan Urai. Bandingkan dengan stasiun-stasiun modern negara-negara kapitalis itu, pasti hanya bernuansa beton yang kaku. Kau boleh mengatakan stasiun metro kami tak ada duanya di dunia. Yelena menerangkan panjang lebar dengan rasa bangga yang berkobar dan mata yang berbinar-binar. Sebuah metro datang. Metro itu sesak penumpang. Banyak penumpang yang turun dan banyak pula yang naik. Yelena dan Ayas naik di gerbong nomor 3 dari depan. Ini jam kerja. Maaf, selalu padat. Kalau kau ingin nyaman naik metro, sebaiknya antara jam 10 sampai jam 11 pagi. Setelah melewati jam sibuk, metro ini transportasi paling dicintai penduduk Moskow. Selain tepat waktu, tidak macet, harga tiketnya juga murah. Bayangkan, hanya dengan 19 rubel sekali jalan, kau bebas kemana saja. Bahkan kalau perlu menjelajah seluruh jalur metro. Tidak dibatasi jarak, asal tidak keluar dari stasiun. Terang Yelena pada Ayas dengan bahasa Inggris yang lancar. Beberapa pemuda Rusia memperhatikan Yelena dengan mata berkedip. Di antara mereka ada yang memandang kagum pada Yelena yang fasih berbahasa Inggris. Sementara Ayas dia mendengarkan penjelasan Yelena yang begitu detail. Sampai di stasiun Arbatkaya, mereka turun. Ayas kembali terpesona oleh keindahan interior stasiun itu. Matanya terpesona melihat malhigai-malhigai yang melengkung. Lantai yang bersih, jernih, dan marmer alam coklat tua.
Lampu-lampu kristal yang memancarkan cahaya yang meneduhkan. Orang-orang Rusia lalu lalang begitu saja. Tak ada yang berhenti dan melihat-lihat dengan agak bengong seperti dirinya. Yelena mengingatkan untuk segera pindah ke jalur merah. Semua keterangan dalam stasiun itu ditulis dengan abjad Cyrillic, tidak dalam abjad Latin. Orang yang tidak tahu cara membacanya pasti bingung dan sudah tersesat. Ayah sudah belajar cukup banyak bahasa Rusia sejak kuliah di Madinah. Baca bahasa Cyrillic bisa ia atasi. Tapi dengan adanya Yelena, perjalanan lebih lancar dan rasa gugupnya sebagai orang asing pertama kali ke Moskow sedikit hilang. Ayas dan Yelena masuk metro yang menuju Biblioteka imeni Lenina. Metro itu terus melaju dengan kecepatan sedang melewati stasiun Kropotkinskaya, Park Kukuri, Frunzenskaya, Sportivanaya, dan stasiun Vorobio-Figori. Sepanjang perjalanan, Yelena terus mengoceh seperti burung beo. Ayas yang berdiri di sampingnya lebih banyak diam mendengarkan. Sesekali ia merespon dengan mengatakan, "Oh, begitu ya." Dan Yelena terus bercerita tentang banyak hal mengenai Moskow dan Rusia. Yelena seperti mendapatkan tempat untuk banyak bicara tentang hal yang lebih manusiawi. Hal-hal yang jauh berbeda dari yang selama ini ia bicarakan dengan teman-temannya, seperti Olga, Rosa, Kezina, dan Marfa. Selama 3 tahun ini, baru kali ini Yelena berjalan dengan pria asing yang tidak karena tujuan ranjang dan sejenisnya. Yelena merasa pagi itu memang benar-benar lain. Setelah melewati stasiun Vorobio-Figori, Yelena mengingatkan untuk bersiap turun. "Kita turun di depan, di stasiun Universitet," Yelena mengingatkan. Beberapa menit kemudian, metro berhenti di stasiun Universitet. Ratusan penumpang yang sebagian besar mahasiswa turun. Ayas dan Yelena juga turun, keluar dari stasiun. Ayas menemukan bangunan universitas yang sangat besar, benar-benar megah seperti yang diceritakan David dalam emailnya. Gedung itu nampak cantik dan gagah menjulang tinggi khas bangunan keemasan rezim Stalin. Konon, gedung MGU adalah bangunan terbesar di Moskow. Ia termasuk satu dari 7 gedung utama pencakar langit yang dibanggakan penduduk Moskow. Letaknya yang di atas langit Leninskaya Gori membuatnya semakin nampak berwibawa. Kita ini turun di belakang kampus MGU. Kalau kita memandang gedung ini dari pelataran utama, akan semakin terlihat indah. Dan dari pelataran utama itu, kita bisa lihat pemandangan kota Moskow yang menawan, ujar Yelena. "Kau pernah kuliah di sini?" tanya Ayas. "Tidak, aku dulu kuliah di Saint Petersburg." "Jurusan apa?" "Bahasa Inggris." "Pantas bahasa Inggrismu bagus. Bagaimana kita ke pelataran utama dan masuk dari depan?" Ayas melihat jam tangannya. "Lain kali saja. Aku harus mencari ruang kerja Profesor Abraham Tomsky dulu, biar tenang," jawabnya. "Kau benar. Kampus MGU ini sangat besar. Kau perlu waktu untuk mencari ruang profesor itu. Kau masih mau menemani?" Tentu tidak. Aku menemani sampai di sini saja. Kau silakan masuk menemui profesor itu. Aku mau jalan-jalan di sekitar sini. Aku mau lihat pemandangan kota Moskow dari atas Leninskaya Gori ini. Sudah lama aku tidak ke sini. Setelah itu, aku akan cari Stolovaya untuk makan siang. Setelah itu, aku harus berangkat kerja." "Kerjamu apa sebenarnya? Kau belum cerita." "Aku bekerja di agen wisata." "Oh, pantas kau detail cerita tentang Moskow. Baik, Elena, aku jalan dulu." "Ya, sampai ketemu lagi." Yelena melambaikan tangan sambil tersenyum lalu balik kanan. Mereka berpisah di situ. Ayas melangkahkan kakinya memasuki kawasan kampus, sementara Yelena menuju pelataran depan kampus. Udara dingin berhembus. Pohon-pohon berioska bergoyang-goyang. Salju yang menempel di daun-daunnya berguguran. Matahari masih menampakkan sinarnya. Kabut tetap menyelimuti udara. Suhu minus 7 derajat Celcius. Orang-orang mengatakan ini adalah puncak musim dingin yang sangat hangat. Rumput-rumput yang menyembul di antara salju yang mencair nampak berseri-seri. Sesuatu yang jarang terjadi, atau bahkan belum pernah terjadi sebelumnya. Sebab puncak musim dingin di Moskow biasanya bisa mencapai minus 30 derajat Celcius, dan salju akan menutupi rumput-rumputan itu lebih dari setengah meter.